dong. Itu Jabodetabek atau enggak Jababeka. Sabar, jangan Jababeka. marah-marah dong. Ngomong gigi rapet gitu sih. Iya, soalnya itu map Jababeka, Jakarta, Bekasi, Ayo, apa? Jababeka. Apa? Jabar, Coba. Jakarta. Jakarta. Karawang. Heeh. Aduh, lalu Jababeka itu apa? Ini udah kita bedain pick aja dah, Ji, ya. Udah, Udah, lupa gue Jababeka apa ya singkatannya ya? Lupa gue. Prof, silakan Prof. Ini dia pen and pick-nya, Prof. Iya, aku melihat di sana ada Jawhead dan kali ini juga kita sempat melihat bagaimana Pakito sempat di-ban dari teman-teman tim Geek Farm. Dan sementara itu Apophis merupakan salah satu hero yang sudah diamankan oleh teman-teman dari Rebellion Genflix sambil menunggu juga Ranger Emas dengan singkatannya tadi Pak Pulung. Aku penasaran apakah Geek Farm ingin mengamankan Harley? Bisa jadi. Bisa jadi, tapi dia nggak terlalu Bentar ya? terburu-buru Harley karena di sini ada Hayabusa terbuka sangat bebas. Ada Paku itu udah diamankan, Hayabusa Pede. sangat bebas. Jababeka aku ingat singkatannya Jawa Barat. Kan enggak? pasti dia nyari. Tuh kan, akhirnya sudah ketemu singkatannya Pak Pulung. Thanks atas waktunya karena sudah bersabar. Karena saya tahu banget itu teman saya satu itu pasti lagi browsing tadi ketika dia diem ya. Dan untuk sekarang dari Geek Farm sendiri sambil menunggu dia untuk mengamankan satu pick Hayabusa bisa diamankan dan Hayabusa menjadi pilihan bagi teman-teman tim Geek Farm. Mereka ingin membuka flex pick. Ya, mereka ingin membuka flex pick. Mereka ingin membiarkan Rebellion yang membuka kartu asnya terlebih dahulu. Kalau mereka bermain lagi dengan metode yang sama, Kaja, Harley, berarti Geek Farm sudah bisa mengantisipasinya. Rebellion Genflix butuh lebih dari itu. Either way, strategi lain harus mereka siapkan. Jangan terlalu berfokus sama pick off, tapi ternyata mereka membalas dengan area of effect. Ternyata mengembalikan apa yang terjadi di game yang pertama. Mereka ingin bermain team fight kali ini. Mereka malah yang ingin bermain ke arah team fight besar di late game Ranger Mas. Mengerikan sekali Profesor KB terhormat, tapi Ruby akan menjadi salah satu natural counter bersama dengan satu buah Chow. Dan bahkan kalau kali ini kita bisa bilang sendiri ya, para pemain dari tim Rebellion Genflix sepertinya sadar akan Hayabusa yang tidak boleh dilepas begitu saja. Dengan natural counter mereka miliki, kayaknya Geek Farm juga gak mau terlalu masuk. Geek Farm harus bermain sabar karena dengan kemenangan 1-0 biasanya Profesor KB mereka tuh punya adrenalin rush, mereka tuh punya sesuatu yang oke, kita bisa tumbangin, dan bahkan natural counter untuk berada di posisi mid lane pun sudah diambil. Geek Farm nggak mau ngasih Saber ke Rebellion Genflix karena ini kalau Saber pun dipegang Rebellion Genflix tandanya Hayabusanya cuma bisa terdiam merenung di pinggiran kasur Profesor. Iya, apalagi dengan triple sweep yang sekarang makin mengerikan lagi dengan area orbital sword. Per hit dari triple sweep akan ditambahkan dan penetrationnya juga lebih tinggi lagi, apalagi sekarang udah bisa minus. Dan mau nggak mau Rebellion Genflix dipaksa untuk membuat satu item Dreadnought Armor. Dreadnought Armor adalah pecahan item dengan tambahan 40 armor yang nantinya kalau misalkan di upgrade lagi akan menjadi anti kuiras. Namun pemilihan Lunox juga pemilihan yang sangat amat fleksibel menurut aku di sini. Dengan hadirnya Chow tidak hanya dihadirkan untuk seorang Birul, tapi ini bisa dimainkan untuk seorang Val dan mungkin saja Lunoxnya akan mengisi bagian gold lane. Tapi kalau ini adalah flex pick, malah aku lebih takut kalau seandainya di tangan Huba. Sehingga nanti sisi powernya, individual skillnya dari masing-masing gold dan EXP lane dari Birul dan juga Jelonat Wow udah diamankan terlebih dahulu. Sehingga surprise picknya nanti akan datang dari roamer serta jungler yang masih belum diamankan oleh Rebellion Genflix. Let's say mereka mengamankan hero yang bisa mengincar ke arah Hayabusa serta mengkontes atau bahkan mendinai Saber dengan triple sweepnya. Aku entah kenapa tiba-tiba kepikiran ke arah hero seperti Sun. Karena menurut aku tipikal Sun untuk nge-deny shadow kill dia bisa, dia pakai clone teknik dan bahkan untuk menghindari triple sweep itu bukan hal yang mustahil bagi seorang Sun. Namun pertanyaannya adalah apakah Sugar siap dengan strat seperti itu? Karena menurut aku dari damage mereka udah punya Lunox, sehingga mereka tinggal gimana caranya memanfaatkan durability untuk nantinya bermain dengan strat seperti tadi yang sudah KB mention. Let's say Yishunshin oke, tapi itu dia udah terlalu late game banget, di ban bahkan dari Geek Farm. Dan Geek Farm juga tahu dengan dua assassin mereka nggak mau kalau seandainya trap atau bahkan nanti dari satu Mountain Shocker membuka vision sehingga geng dari Geek Farm digagalkan kali ini Pak Pulung. Yap, ini udah semakin terlihat lagi bagaimana pola permainan ataupun dari hero yang akan diambil oleh pemain
Rebellion Gameplay, entah nantinya akan ada hero-hero untuk melakukan team fight lagi. Kemungkinan dari Kifamadi akankah contoh hero magical damage seperti Luya akan keluar nih Be, ataupun Profesor. Karena salah satu hal yang sangat-sangat nikmat dan dinikmati itu adalah team fight yang akan dilakukan oleh pemain dari Rebellion Gameplay gitu. Ya masuk akal banget Pak Pulung. Dan kali ini entah kenapa aku juga memikirkan dengan satu grok ini yang di ban, artinya Rebellion Genflix masih bisa banget atau possible banget untuk bermain dengan metode dia di hiding in the bush. Let's say dia mau ambil burst damage lagi juga oke. Apalagi udah nggak ada Kufra, nggak ada grok, artinya untuk nabrak ini Chow makin lebih makin lebih obvious untuk menuju ke tangan Val. Tapi aku nggak tahu kenapa melihat Popol Kupa yang belum di ban juga agak sedikit scare a little scare kalau kata Ranger Mas. Dimana ini akan membuahkan satu deny rotation, apalagi untuk Saber. Bagaimana kalau dari Bung Ranger Mas? Aduh, ini kalau misalnya ngomongin deny rotation sebenarnya balik lagi sih. Sebelum di deny rotation, siapa duluan yang lebih bisa untuk melakukan rotasi ataupun tidak ada bus yang dibuka secara paksa. Karena kalau misalnya busnya dibuka dengan keadaan posisi kalah itu bisa saja dibalikan dan Lancelot. Kali ini hero nyaman dari Sugar kayak bakal coba diamankan, dan seperti dua pick terakhir dari Geekfam ID bisa saja ke arah satu buah tanker yang bisa memberhentikan pergerakan dari seorang Lancelot ataupun kawan-kawannya. Oke, kalau misalnya aku bilang, tadinya kan aku pengen bilang Kufra, tapi karena Kufra yang sudah diamankan, mereka ini masih memiliki satu Atlas Tigreal seru sih. No, jangan Atlas. Atlas bakal berat banget. Atlas sebelum dia bisa ngangkat dia udah bakal diseret-seret sama Rubinya. Dia bisa di-kick juga, bakal bisa dimakan. Apalagi Atlas kalau nggak pakai emblem support, itu jalannya pelan banget Pak Pulung. Kalau aku pribadi kali ini Amos dan Minsitar. Pick yang bagus dan menurut aku tidak terlalu makan banyak banget source, apalagi Chow, Ruby dan juga Lancelot tentu akan langsung ke stop di sana. Stopper dari Ruby yang biasanya kita lihat ketika berhadapan dengan Assassin, apalagi dengan Hayabusa, ternyata di stop balik oleh Minsitar. King's Call, salah satu skill yang menurut aku sangat amat mahal dari segi penggunaan mana atau bahkan dari cooldown yang sangat amat tinggi, tapi ketika digunakan apalagi di hadapan seorang Lancelot tidak akan bisa memainkan puncture-nya, langsung di-deny Sugar-nya begitu saja. Dan kali ini Sugar dia tang-ting-tung dengan puncture-nya harus lebih diperhatikan, jangan sampai dia bisa masuk atau nggak bisa keluar, apalagi Phantom Execution pasti bakalan ke silence ketika berada di area King's Call. Oke. Ini Minsitar pertama ya untuk MPL di season 8 ya? Bener ya? Ini Minsitar pertama ya? Balmon bro. Balmon kali ini juga merupakan pick yang cukup bagus dari Rebellion Genflix. Mereka punya 3 power pick dari frontlinernya, dimana ini adalah keduanya akan bermain commit terutama. Karena Balmon dan juga Tamus merupakan tipikal fighter yang setipe. Kalau seandainya dia bakal jump in, dia bakal all out sekalian. Jadi nggak bakal ada yang namanya metode tarik ulur, kecuali kalau seandainya dimulai oleh Esmeralda. Nah, balik lagi pertanyaannya dari Geekfam, dia mau coba kiting dulu kah atau overcommit? Karena kalau misalkan overcommit mereka punya yang namanya Tamus, kalau mereka mau kiting mereka punya Esmeralda. Jadi mereka punya dua playstyle yang bisa dibilang menurut aku ini bisa sangat mengkontes untuk Rebellion Genflix. Sementara kebalikannya dari Sugar harus lebih hati-hati karena Minsitar merupakan musuh abadi, dan kita bakal langsung menuju land up, dan inilah dia untuk game kedua Kalung Emas. Silakan kali ini dan aja ke in-game karena pengen lihat seperti apa yang akan bertanding, tapi ternyata Val di garis depan sana udah terlalu dive in di arah jungle dari tim Geekfam ID Papua. Yap, yang ingin aku lihat adalah perjalanan dari gamenya, bukan perjalanan cintamu dengan dirinya sehingga kau meninggalkan aku di sini. Oke, baik, lanjut lagi. Ini dia ada Val yang udah langsung masuk ke bagian tengah untuk memberikan sedikit colekan terhadap player dari Geekfam IDOG. Alright, bakal ternyata di arah top lane sana biru mengganggu pergerakan dari seorang Dylan, tapi ternyata Dylan masih mau lebih dan bakal Frieza seperempat terakhir ditarik begitu saja. Mau kemana? Gak boleh pulang bosku. Q langsung aja 50. Adik abangnya pun terlihat lagi ditarik masuk ke dalam pelukan dari Renvi. Baik banget, tapi Valnya mencoba untuk dengan jet kuda yang dia miliki, dia maju perlahan ke bagian depan. Hansnya masih bersembunyi untuk bisa mendapatkan farmingan selanjutnya. Val masih melihat dari kejauhan. Freeze ada di area mid untuk bisa memberikan sedikit colekan-colekan damage terhadap player lawan yang ada di atas ataupun di area tengah juga.
Alright, bahkan para pemain dari tim Rebel and Genflix sudah melakukan rotasi ke arah top lane seperti Dilat akan menjadi satu buah bulan-bulanan warga. Udah ada Biro, ada Val di depan sana, belum ada triple swipe, masih coba ditambah gitu saja. Enggak ada duel Dragon dan bahkan CCTV by Living by Mandiri sudah terlihat. Udah ada kura-kura, udah ada satu buah peliharaan di Lane of Dawn yang muncul ke Lane of Dawn di menit yang kedua, Pak. Yoi, terlihat dan juga bertemu dengan ada satu sosok di dalam rerumputan. Tapi Adamnya dengan level 5 yang udah dia dapatkan, dia mulai bergabung untuk bisa mengganggu karena Turtle. Karena di sini sesaat lagi akan ada konflik ataupun kontes terhadap Turtle itu. Sementara Breeze masih mundur, masih belum mendapatkan level 4 ya. Pertarungan mulai pecah. Udah dari pada langsung dikeluarkan. Adam sedikit mundur ke bagian belakang, tapi Hansa udah mulai masuk dan juga Shadow Kill langsung dikeluarkan begitu aja. First blood ya harus langsung didapatkan, tapi triple kill mendadak didapatkan langsung oleh Balmodia Oji. Wow. Mania. Virul kali ini lihat Balmoon mengacak-acak ke arah belakang dan bahkan retribution dari seorang Sugar Daddy. Kali ini berhasil mengamankan dengan cukup baik. Lihat satu buah penetration dan juga satu buah Tonros di arah tengah sana. Bahkan Sugar dapetin Turtle ketika dia berada di dalam sekali. Dan Renvi pun tidak punya King's Call. Renvi pun gak bisa ngebuka altarnya di sana, Pak Pulung. Wow. Sebuah kejadian yang sangat-sangat cepat sekali. Triple kill menuju ke Maniac. Profesor, what happened tadi? Itu Tonros on point sih kalau kita bakal lihat dari replay Samsung Galaxy S Series ini. Bagaimana setup yang rapi banget, dan lihat Sugar kena 3 Tonros dan bahkan langsung dipacu dengan lethal counter daripada Biru. Dan itu dia udah tinggal cyclone sweep aja, membersihkan wave, membersihkan hero-hero yang tersisa, dan terjadilah Maniac serta wipe out. Tapi ternyata hati-hati juga bagi Rebel Genflix, jangan sampai mereka jalan sendiri-sendiri dan malah keculik, karena ingat Freeze dia menggunakan Saber. Satu kali triple sweep, hilang sudah sebelah member dari Rebel Genflix. Yes, bagus yang hilang hanya sebelah member bukan sebelah hati. Tapi kali ini para pemain dari tim Rebel and Genflix seperti mulai melakukan rotasi kembali ke arah top lane. Biro yang telah mendapatkan Maniac dia langsung masuk ke dalam rumput. Dia udah gak takut kali ini Sun Gokong dengan kampaknya coba untuk memberhentikan pergerakan seorang Esmeralda. Tapi ada Renvi di depan sana. Siapapun yang dicari, bahkan kalau Lancelot terlalu Davin masuk dan triple sweep telah dikeluarkan. Ubah menjadi pilihan. Ubah gak bisa dikapapain. Ubah kali ini terlihat sendiri. Udah Profesor bilang jangan ada yang sendiri, karena sendiri itu gak enak, apalagi ngelihat dia sama yang lain, Pak Bro. Ya jangan lihat kalau emang belum kuat-kuat banget mental. Kalau emang belum ada radiant armor di dalam tubuh kalian, jangan berani-berani nge-stalking ya. Ngeri. Jangan. Sakit banget. Oke. Hampir aja tertarik satu player tadi dari Rebel Genflix, di mana Val masih bisa mundur sedikit. Jet Kundonya, Way of Dragon langsung aja Min Sitar masuk ke dalam rumunan player. Udah ada King's Call langsung dikeluarkan, tapi itu pun tidak beri impact apapun. Dan Turtle-nya langsung diamankan oleh Rebel Genflix nih Oji. Yes, 2 Turtle telah diamankan. Ini bukan hal yang bagus untuk seorang Hans. Lihat Retribution harus di pop up, mau tidak mau. Karena para pemain dari tim Geek Fam di arah top lane sana, Dylan lagi-lagi dilanda masalah. Dan bahkan 3 player sudah stand by on position. Untungnya masih ada satu buah purify, fokus menuju ke arah satu buah turret. Sudah bakal sempat dipaksakan, tapi ternyata Well Dragon seorang Hayabusa masih berhasil selamat ke arah belakang. Mencoba dikejar, tapi Birul ternyata kali ini gak berhasil mengarah ke seorang Hayabusa. Itu Hans hoki 20 tahunan sekali dipakai, Pak Pul. Selamat di cengkeraman player Rebel Genflix. Hanya saja di area mid. Adamnya udah mulai mengambilkan Inferno yang langsung dia power begitu aja. Cilonot walaupun hanya melihat dari kejauhan, dia tidak mau meladeni lagi. Dia pun mundur, tapi tidak dengan Birul karena masih bersemangat untuk bisa mendapatkan satu turret yang ada di arah top lane sana. 2 player langsung aja berusaha untuk bisa mendapatkan satu turret ini. Hanya saja Dylan masih berhasil untuk mengganggu pergerakan 2 player tersebut, Oji. Lihat Huba lagi-lagi menjadi kepingan debu di arah mid lane. Huba gak bisa bergerak, Pak Pulu. Huba hanya bisa menyetor nyawa ke arah Frieza. Tapi ini kalau Frieza dilepas seperti ini terus, ini bakal menjadi pecah di late game. Lihat King's Call dikeluarkan, tapi saya udah masuk, dan lihat tapi apa yang dilakukan Sugar dia malah masuk ke dalam. Dia nggak nunggu King's Call-nya hilang. Ini bencana kalau tadi Sugar bisa ditumbangin, karena Sugar sedang berada di posisi yang bagus. Sugar dapetin banyak banget assist dan farmingannya well banget, Pak Pulung. Yap,
Nggak sabar tadi memang ya, dengan ada King's Coil dia masuk, dia hanya mengandalkan basic attack-nya, tidak bisa mengeluarkan skill-nya. Tapi udah ada snack time lagi nih, vote moment game over di snack video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa download langsung aplikasi snack video untuk kesempatan memenangkan berbagai hadiah lainnya. Sekarang juga Profesor, 7 menit waktu berjalan, apa yang terjadi kalau menurut Profesor ini? Ya, ini penculikan dari Freeze udah benar-benar on point. Tapi kali ini kalau Freeze-nya yang keculik, dia yang bakal rugi. Tapi triple sweep mengarah ke arah yang salah dan bahkan udah ada King's Soul yang dibuka. Artinya ini adalah team fight yang sangat amat buruk bagi Geekfam. Mereka belum ready, mereka bakal kemakan. Dan kalau ini hilang, kalau seandainya mau dapetin turtle, yang makin lebih pasti adalah Sugar dan Birul makin lebih sukar untuk ditumbangkan. Karena lihat bagaimana teman-teman dari Geekfam, mereka nggak bakal bisa nahan gempuran 5 hero sekaligus dari Rebellion Genfix 40. Yap, itu dia udah ada lagi satu dari pergerakan dengan Palitar dia lompat ke bagian depan tapi langsung menghilang dengan sangat cepat. Tamusnya udah gak kuat lagi, masih berjoget, masih dengan tariannya tidak bisa bertahan tapi shutdown pun dilakukan, shutdown pun terjadi. Valmone udah gak kuat, dari triple sweep di bagian belakang, ubahnya again and again, dia harus menjadi korban. Ada 2 player tadi di bagian tengah, Rebellion Genfix mencoba untuk melindungi, udah ada satu lagi, Way of Dragon disambung lagi dengan adanya satu tornado yang dimiliki oleh Lancelot. Pertempuran masih menjadi bagian tengah di area turtle-nya. 2 orang tadi mencoba untuk maju ke depan tapi ternyata 2 orang ini masih bisa selamat dengan satu player yang berhasil ditumbangkan, Oji. Yes, keuntungan malah di sisi Geekfam. Kenapa? Karena di sini Geekfam berhasil mendapatkan shutdown atas Birul, celengan pecah, dan para pemain dari tim Rebellion Genfix mereka nggak bisa terlalu dibirahi masuk. Tetap execution telah dikeluarkan hanya untuk menahan saja, tapi ternyata turtle-nya gak di take over tapi lebih memilih untuk di reset kembali. Mereset turtle, ada memberikan informasi Birul berada di atas. Akankah mereka akan team fight di arah turtle? Kalau item kali ini bagaimana, Profesor? Ya, aku cukup unik melihat Birul dengan antiquiras. Artinya dia benar-benar langsung pengen ngedeny Freeze sama Hans punya damage. Apalagi di sini Heptasis yang diamankan sama Freeze udah benar-benar on point banget. Siapapun yang dia angkat pasti bakal ditumbangkan. Tapi tadi aku sangat menyayangkan ketika sudah mendapatkan mid lane dan bahkan untuk team fight-nya dipaksa dari Rebellion Genfix. Jadi mereka tidak mendapatkan objektif. Dan bahkan mereka less dari sisi objektif. Dan mereka perlahan-lahan bisa saja diambil dari segi goldnya Ranger Emas. Karena apa? Karena sekarang perbandingan goldnya hanya 1000. Dan Geekfam kalau unggul gold, mereka bakal lebih unggul dari segi damage-nya. Oke, benar sekali. Tapi kali ini lihat Adam di arah top lane sana akhirnya dapetin satu buat turret. Adam masih mencoba one by one situation. Meanwhile Renvi sekarang turmal, King's Coil terbuka, ubah menjadi pilihan, ditarik begitu saja sudah kita keluarkan dan satu hit terakhir berhasil mendapatkan poin. Masih coba ditahan tapi ternyata objektif gaming dari seorang Frieza fokus menuju ke arah seorang Sugar pun harus tumbang. Ada mencoba ditahan dan Adam pun masih diselamatkan oleh seorang Hans. Inilah bukti kalau bukan hanya core yang harus diselamatkan tapi juga dari offlaner atau tank yang bisa diselamatkan oleh seorang support ataupun core-nya masing-masing. Pak Profesor, Pak Produser boleh. Kalau sampai lu panggil Pak Produser terus Pak Produsernya nyaut dan juga ngomong jadi caster di sini, yang kaget bukan cuma gua, Ji. Satu MPLI di season 8 kaget, Ji. Bye Ji. Ji lanjut, Ji. Tapi King's Coil telah dibuka begitu saja, tidak ada yang bisa mendekat terhadap seorang Renvi mencoba dijemput Dylan di sana. Tapi ternyata ada satu buat triple sweep dan bahkan dicoba begitu saja. Biru masih coba untuk bertahan. Satu yang terakhir masih ada flicker dan gak ada execute dan seorang Frieza gak ada execute Pak Pulung. Yap, inilah keuntungan ataupun ketidak apa ya? Bahagian yang mereka lakukan ataupun yang mereka dapatkan setelah tidak memiliki hero yang bertipe dengan range. Mereka nggak bisa dengan jarak jauh memberikan damage. Mereka semua harus maju ke depan. Mereka semua harus melakukan pertarungan dengan jarak dekat. Di mana ada Balmond tadi itu enak banget. Siapa yang bisa memberhentikan Cyclone Sweep yang dimiliki oleh Balmond kecuali diangkat oleh Frieza gitu loh. Alright, betul sekali. Tapi lihat Renvi di depan sana, I'm Offended dikeluarkan Donan Wolf King, tapi ternyata gak dapetin siapapun. Ini seperti ngebuka satu buah lotre. Hanya Zong yang didapatkan tirai nomor 1. Sedangkan di arah bottom lane, Anda mencoba masih one by one situation head to head dengan seorang Birul di arah bottom lane. Sedangkan 5 detik lagi menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat Bapak Pulung dan juga Bapak Profesor LKBC dan CCTV Lord dan lebih pendiri. Birul menjadi pilihan. Circle telah dikeluarkan dan bahkan kali damage-nya gak bisa ditembus, terlalu tebal. Dan di sisi lain Ruby-nya harus tumbang, tertarik dan King's Coil ditarik.
Ya, Ade Abang pun langsung terpanggil tadi. Udah ada sebuah tarikan lagi, sedikit lagi epic dari Lordnya. Siapa yang akan mendapatkan Lord untuk yang pertama ini? Dan Lordnya pun langsung berhasil diamankan. Way of Dragon dikeluarkan juga. Pertarungan kembali pecah diharapkan dari Lordnya. Udah ada satu player juga yang dimiliki oleh Rebel Gameplay kembali langsung berhasil diamankan. Sedikit lagi epic tersisa. Ubahnya, engkau mau pergi kemana? Tidak bisa bertahan. Double kill pun berhasil didapatkan. Dan di bagian tengah akan menjadi serangan yang tidak ada habis-habisnya, Oji. Yes, bener banget. Birul masih coba untuk melakukan gangsing kali ini dengan Sungkokongnya. Tapi para pemain dari tim Rebel Gameplay, mereka berhasil mendapatkan Lord. Tapi di arah top lane, di arah mid lane, para pemain dari Rebellion bahkan kehilangan objektifnya. Profesor, apakah ini worth it menurut Profesor? Menurut aku belum terlalu worth it karena itu dia, Hansnya masih hidup, dan kalau Hansnya di pick off serta Renfinya juga di pick off, itu baru worth it. Walaupun tanpa adanya Lord, mereka setidaknya bisa mendobrak ke arah bagian mid lane, atau yang terburuk adalah inhibitor di bagian top lane. Oke. Sedangkan kali ini Powerful Buff bakal coba diamanin oleh Rebellion Galactic tadi. Kalau Renfi buka satu buah King's Call-nya di arah tempat Hans berdiri, itu mungkin beda kasus ya. Tapi ternyata Renfi bukanya sedikit lebih awal, dan bahkan inhibitor sudah diamankan di arah top lane sana. Asar Sabda telah dikeluarkan. Dilam coba untuk memaksa Frieza menuju ke arah belakang. Langsung di triple slap begitu saja. Langsung KO dan bahkan ubah ditukar 1-1. Pemilihan yang sangat bagus, tapi The Way of Dragon kali ini tidak ada. Ditarik begitu saja. Absurd dapat dihindari dengan satu buah Senpu, dan di arah mid lane Minion masih mendorong masuk menuju ke arah inhibitor yang dimiliki Gigfam ID Pak Bulung. Yap, 4 player yang dimiliki oleh Rebel Gameplay juga mereka sangat berhasil untuk bisa mendapatkan King's Call-nya. Udah langsung diaktifkan begitu aja. Ada beberapa player tadi yang masuk ke dalam lingkaran yang sangat-sangat tidak enak tersebut, tapi Valnya masih bisa kabur. Masih ada Cyclones untuk bisa melindungi pergerakan dari rekannya. Rebel Gameplay pun masih ingin bisa mendapatkan satu player lagi, tapi ternyata tarikannya berhasil mendapatkan Birul. Birulnya masih bisa selamat. Langsung di quad Shadow maju ke bagian depan. Tidak mungkin mengeluarkan Shadow Kill karena begitu banyaknya player yang berkumpul, Oji. Ya, banyaknya player berkumpul, tapi bukan arisan, tapi mereka membackup satu sama lain. Meanwhile, para pemain dari tim Rebellion Gelfix, mereka akhirnya sadar mereka tidak bisa memaksakan keadaan dan itemnya. Silakan Profesor. Ya, bahkan dari itemization aku bisa bilang bahwa Birul udah paket komplit banget. Dia akan mengkontes banyak hero, dia punya life drain juga untuk 1v1 dengan Adam, dia ready. Tapi Sugar, dia baru tumbang satu kali, belum fall off sama sekali, dan OTW. Either way itu ia mengarah ke arah Windtalker atau bahkan Demon Hunter Sword. Menurutku dua item itu akan sangat jadi item yang bagus banget, tapi kayaknya bakal menuju ke arah Windtalker. Dan seperti di sisi lain Valnya, dia udah punya satu Radiant Armor yang membuat Dila nantinya damage-nya tidak akan berasa sama sekali. Dan Huba, dia harus jaga posisi. Dia udah cukup item, tapi jangan sampai keculik gitu saja. Dan inilah dia Ranger Mas. Oke, bakal coba dipaksa kali ini di arah mid lane. Ada stiker yang dikeluarkan. Ada Val. Lihat Valnya kali ini, siapapun yang ditendang bakal bisa kewalahan. Immortality pun harus dibuka oleh seorang Renfi, mau tidak mau. Kalau tidak Immortality, ini mungkin Renfi bakal menjadi salah satu titik kekalahan dari Gigfam. Kenapa? Dengan dipaksakan Kick Soul dikeluarkan, dan Renfi bakal coba dipaksa di team fight. Renfi tidak setebal tank-tank lainnya. Ingat, Renfi ini bukan pure tank, tapi half fighter, half tank, Pak Pulo. Yap. Walaupun setidaknya dari Gigfam ID punya satu hero yang dengan jarak range aja, ini enak banget loh. Ada backupan damage lagi di bagian belakang. Ada 4 orang yang udah ngebandani di depan, ataupun 3 orang nantinya. Ada 1 orang lagi di bagian belakang yang terus mengantarkan damage, entah itu Chang ataupun Parsha. Tadi masih bisa mereka ambil, tapi ternyata ya mereka sekarang dengan hero melee semua yang mereka melakukan pertempuran dengan jarak dekat, yang bisa dibilang dari tadi juga kalau dari volume ataupun rasionya ya mereka beberapa kali lebih banyak kalah dalam melakukan team fight nih Profesor. Ya, bahkan kalau dari kita lihat damage deal yang diamankan, Dilan menyusul kali ini. Birul yang dari tadi benar-benar ngedeal damage dengan sangat amat bebas, kali ini harus lebih hati-hati, dan bahkan team fight-nya ubah hilang, dan bahkan ini bakal jadi team fight yang buruk seperti Ranger Mas. Yes, selanjutnya telah dikeluarkan, ada King's Call di depan sana. Sugar masih menyelamatkan ini, tapi ada miss kami sedikit terlambat, but it's okay, no problem. Shutdown didapatkan, sedangkan Hans memilih untuk menuju ke arah clear minion terlebih dahulu di arah mid lane. King's Call udah tidak ada, Birul too strong, dan bahkan ditarik begitu saja. Damage turret bakal membantu pergerakan Sugar. Petrus kecil mau gak mau cuma bisa menyelamatkan seorang Adam, dan bahkan flicker dari Adam hampir saja bisa di pick up karena tur damage yang dimiliki oleh seorang Sugar sudah aktif tadi, Pak Pulung.
Wow, hampir aja Geek Farm kehilangan base-nya di mana dua player mereka yang tadi udah berhasil langsung di pick up begitu aja. Sementara Virul dan juga rekan-rekannya Lord udah terbuka dengan begitu bebasnya. Ini akan menjadi Lord tanpa kontes harusnya, ataupun di saat Geek Farm ingin melakukan kontes terhadap Lord ini akan terjadi perang yang sangat besar dan juga resiko yang sangat-sangat besar sekali, Oji. Ya, betul banget. Tapi lihat ternyata ada Renvi di sana. Kisah keluarkan dan Retribution. Diaman kalau Soros juga dengan cukup baik. Retrihan kali ini tidak terpencet begitu saja. Bahwa coba dipaksa. Sugar terkena satu buat triple swipe. Masih bisa diselamatkan harinya. Tapi lihat terpotong di arah belakang sana. Shadow telah dikeluarkan. Masih coba ditahan dengan dua pemain yang dimiliki. Friza is kami. Hati di sana. Falca jalan yang salah dan ditumpangi begitu saja. Biro mencoba untuk mencari darah terlebih dahulu. Biro setengah darah kembali. Dan bahkan Hugo menjadi pilihan kedua. Ubah ke arah belakang. Emo Bender. Jordan Mogi. Dan Dylan kali ini masih bisa selamat di arah top lane para pemain dari tim. Geek memang coba melakukan defense. Lihat, Lord bersama dengan minionnya mereka sudah masuk dan lihat tersisa 2 player saja. Ini bencana Pak Pulung. Memaksakan keadaan seperti tadi dari Geek Farm. Mereka tahu ada beberapa player dari Rebel Gampik yang darahnya nggak full lagi, tapi ternyata keadaan berbalik. Mereka sekarang yang terancam untuk best turretnya. Lordnya udah ngangkat keteknya, langsung lompat ke arah tengah. Dia langsung menabrak dan sekarang best turret akan menjadi tujuan mereka. Game kedua akan menjadi milik dari Rebellion Conflict.